Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena di hari ini saya Maskur Latif akan menemani Anda melalui Sisma News yang akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Informasi pertama akan kami hadirkan dari SMP Islam Sabilillah Malang tentang penyemaian karakter cinta Allah dan Rasul. Pemirsa, salah satu program unggulan di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah penyemaian karakter cinta Allah dan Rasul pada seluruh warga sekolah, terutama peserta didik. Kegiatan ini tergambar pada program-program terstruktur di masing-masing satuan sekolah. Demikian pula halnya di SMP Islam Sabilillah Malang. Berikut liputannya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suruhlah anak-anak kalian agar mendirikan sholat tatkala mereka telah berumur 7 tahun dan pukullah jika tidak mau salat apabila mereka telah menginjak usia 10 tahun." Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menandakan betapa pentingnya mengenalkan anak didik untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terutama perintah sholat 5 waktu dan melakukan amal ibadah lainnya yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. SMP Islam Sabilillah Malang telah berupaya sedemikian rupa menyemaikan karakter cinta Allah dan Rasul dengan berbagai program pembiasaan ibadah, baik ibadah yang bersifat wajib maupun ibadah sunnah yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Penyemaian cinta Allah dan Rasul di lingkungan SMP Islam Sabilillah Malang meliputi beberapa kegiatan. Diawali di hari Senin, kami menyelenggarakan sholawat Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan di hari Selasa, kami melaksanakan sholat duha di pagi hari menjelang masuknya pembelajaran di CP yang pertama. Di hari Kamis, ini kami cukup lama tidak melaksanakan ini, namun di beberapa hari ke depan insya Allah kami akan melaksanakan kembali kegiatan ini, yakni mengajari Ananda untuk tahlil bersama-sama. Dan di hari Jumatnya kami sambung lagi dengan melaksanakan sholat duha, serta ketika selesai melaksanakan sholat Jumat, Ananda bersama-sama untuk membacakan Asmaul Husna. Selain itu juga, kami juga membiasakan kepada Ananda untuk melaksanakan sholat hajat, yang mana bertujuan untuk supaya Ananda bisa mengamalkan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghindarkan balak dan musibah di lingkungan SMP Islam Sabilillah Malang.
serta supaya wabah serta virus corona ini segera hilang dan Ananda bisa kembali berkumpul secara normal di sekolah SMP Islam Sabilillah Malang. Dan juga penyemaian karakter cinta Allah dan Rasul yang kami tanamkan kepada Ananda ini semata-mata supaya Ananda kedepannya menjadi anak yang solih dan solihah. Dalam sejumlah kegiatan ini, kami juga memperhatikan protokol kesehatan kepada siswa-siswi SMP Islam Sabilillah Malang. Yang pertama, yakni menggunakan masker, serta menjaga jarak dan tidak berjabat tangan dengan teman sejawatnya. Dari rangkaian kegiatan yang kita laksanakan ini semata-mata untuk menanamkan kepada Ananda cinta Allah dan juga cinta kepada Rasul, serta semoga kedepannya Ananda bisa mengamalkan amal-amal yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, supaya nanti kedepannya Ananda bisa terus istiqomah, baik ketika nanti Ananda sudah di rumah berkumpul dengan keluarganya. Penyemaian karakter cinta Allah dan Rasul ini merupakan salah satu pengejawantahan program Sabilillah Penuh Cinta yang pertama yang harus ditanamkan kepada siswa. Sementara itu pemirsa, dalam penyelenggaraan kemengasuhan santri sebagai upaya untuk memahami, meyakini, dan mengamalkan nilai-nilai Islam secara komprehensif yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang Putri menerapkan program puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Program ini diperuntukkan bagi semua santri kecuali yang berhalangan secara syar'i. Bagaimana kegiatan tersebut berlangsung? Kita bergabung dengan kontributor Sisma TV di Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang. Assalamualaikum pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Saya Evelyn Felita dan rekan saya, Iya, Widya, sedang berada di depan gedung Ma'had Putri SMA Islam Sabilillah Malang. Kali ini saya akan mengikuti kegiatan buka puasa Senin Kamis. kami akan mengajak pemirsa Sisma TV untuk mengikuti kegiatan buka puasa Senin Kamis, khususnya di Ma'had Putri SMA Islam Sabilillah Malang. Nah, penasaran kan gimana keseruannya? Yuk ikuti kami terus. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa perkenalan dulu ke pemirsa Sisma TV. Halo pemirsa Sisma TV, perkenalkan saya Ustazah Faizatul Wasilah, perwakilan dari pihak Ma'had sebagai koordinator makan. Seperti itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Ustazah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang kegiatan buka puasa di Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang. Oke, saya akan menjelaskan sedikit kegiatan terkait dengan kegiatan berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Kegiatan berpuasa sunnah Senin dan Kamis ini bertujuan untuk memotivasi para siswa untuk melakukan ibadah rawatib, yaitu ibadah sunnah selain dari sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, yaitu adanya puasa Senin dan Kamis ini. Mengapa Senin dan Kamis? Karena banyak sekali manfaat juga fadilah dari berpuasa Senin dan Kamis.
Salah satu contohnya adalah ketika hari Senin dan Kamis itu dibukanya pintu maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian tabarukan terkait dengan karena hari Senin itu merupakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu, apa sih Ustazah manfaat dan tujuan dari puasa Senin Kamis untuk santri SMA Islam Sabilillah Malang? Oke, saya jelaskan terkait dengan tujuan dan manfaat puasa sunnah Senin Kamis bagi para santri Ma'had SMA Sabilillah Malang. Yang mana yang pertama, manfaatnya sudah saya sampaikan tadi bahwasanya pada hari Senin dan Kamis itu merupakan hari dibukanya pintu surga, sehingga diharapkan bahwa santri untuk berpuasa ketika hari Kamis dan juga Senin itu mereka bisa mencapai jannah, yang mana dengan cara berpuasa seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, yaitu diangkatnya hari Senin dan Kamis itu merupakan hari diangkatnya amal mingguan untuk para hamba Allah, yang mana kita berharap bahwasanya ketika diangkatnya amal itu, para santri dan juga yang berpuasa Senin Kamis itu akan diangkat dalam keadaan berpuasa, sehingga pahalanya lebih banyak. Terus kemudian seperti yang saya sampaikan bahwasanya untuk tabarukan, karena hari Senin itu merupakan hari kelahiran Nabi. Dengan harapan dengan berpuasa hari Senin, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Oke, baik, terima kasih Ustazah Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya. Semoga kegiatan puasa Senin Kamis ini terus berjalan ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sisma TV, kita sudah selesai nih buka puasanya. Bisa pemirsa lihat, suasana di ruang makan ini benar-benar ramai. Karena semua santri sangat menunggu momen-momen seperti ini. Apalagi buka puasanya tuh rame-rame gini, jadi makin seru ya nggak? Terus menu-menu yang dihidangkan sama ibu-ibu dapur tuh enak-enak banget dan pastinya bikin kita kenyang. Betul banget. Momen seperti ini memang paling ditunggu-tunggu untuk kelulusan kita dari Ma'had ini. Oh iya, di Ma'had Sabilillah ini pastinya sudah menjaga protokol kesehatan, sehingga kita tetap aman dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada pemirsa Sisma TV. Halo Sisma TV, jadi di sini saya perkenalkan, saya Nadine dari 11 MIPA 2A. Apa motivasi Mbak Nadine dalam kegiatan kali ini? Kalau untuk puasa sunnah kalau puasa sunnah itu motivasi saya yang pertama dari orang tua, karena benefitnya kalau misalkan saya puasa sunnah itu bisa kena ke orang tua juga. Terus yang kedua, Ma'had Sabilillah ini tuh juga menyediakan sahur, jadi saya tuh bisa nggak usah repot-repot untuk mencari makanan di kamar gitu. Jadi di Ma'had ini udah disediakan. Dan yang terakhir itu dari teman, kalau misalkan temennya itu puasa, biasanya suka ikut-ikut puasa. Jadi kalau misalkan saya sendiri, lingkup saya sendiri itu sering puasa bareng gitu. Nah, itu tadi kegiatan buka puasa di Ma'had Putri SMA Islam Sabilillah Malang. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Saya Evelyn Velita Dan saya Iyas Widya. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join now.
Pemirsa, Sekolah Islam Sabilah Malang dalam upaya menggapai salah satu visinya, yaitu menjadikan sekolah unggul dan rujukan, selalu berupaya meraih prestasi dalam berbagai bidang kompetisi. Salah satu yang menjadi bidikan utama adalah menjuarai event Olimpiade. Olimpiade adalah event bergengsi tingkat nasional, bahkan jenjang internasional. Untuk mengantarkan peserta didik menjadi juara Olimpiade, dibutuhkan upaya pembinaan yang intensif. Pembinaan Olimpiade Sekolah Islam Sabilah Malang dilakukan untuk mengembangkan dan menyiapkan para peserta didik yang berbakat dan berminat dalam bidang Olimpiade. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang akan menyelenggarakan Olimpiade Sains Sabilillah atau OSS tahun 2021. Kegiatan OSS ini merupakan penjaringan peserta didik berbakat dan berminat dalam bidang Olimpiade. Peserta didik yang lolos seleksi selanjutnya akan mendapatkan pembinaan intensif sehingga mampu berprestasi di ajang Olimpiade. Untuk Olimpiade Sains Sabilillah ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk menjaring siswa-siswa yang memiliki kompetensi dalam bidang Olimpiade. Kemudian yang kedua, memberi wadah ananda yang berpotensi di bidang Olimpiade untuk diberikan pembinaan agar bisa berprestasi baik di tingkat Kota Malang, Malang Raya, Jawa Timur, Indonesia, bahkan di tingkat internasional. Kemudian yang ketiga, kita juga akan memberikan motivasi berupa penghargaan, yaitu medali dan piagam penghargaan kepada ananda yang masuk ke dalam juara Olimpiade Sains Sabilillah ke-6 tahun 2021 ini. Kemudian menjadikan mereka yang terpilih, yang terjaring untuk mewakili sebagai tim Olimpiade Sekolah Islam Sabilah Malang untuk Olimpiade Sains Sabilillah ke-6 tahun 2021 ini. SD ada 2 bidang, yaitu bidang IPA dan Matematika. Kemudian untuk SMP ada 3 bidang, meliputi Matematika, IPA, dan IPS. Kemudian untuk SMA ada bidang matematika, kemudian bidang IPA terdiri dari fisika, biologi, dan kimia, kemudian bidang IPS terdiri dari geografi dan ekonomi. Untuk teknis kegiatan Olimpiade Sains Sabilillah ke-6 tahun 2021 ini, yang pertama adalah opening yang kita lakukan Sabtu 9 Oktober 2021. Setelah opening dilanjutkan dengan babak penyisian. Ananda mengerjakan 2 soal, yaitu pilihan pertama dan bidang Olimpiade pilihan kedua. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 akan ada pengumuman ananda yang lolos ke babak berikutnya atau ke babak final. Nanti akan diumumkan secara online melalui Sisma Smart Digital, juga melalui grup WA orang tua. Ananda yang lolos final Olimpiade Sains Sabilillah ke-6 tahun 2021 akan mengikuti babak final pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Semuanya diselenggarakan secara luring yang meliputi pertama adalah tes IC, kemudian kedua tes penalaran dan cerdas cermat, dan yang ketiga yaitu performan berupa presentasi. Ini yang membedakan Olimpiade Sains Sabilillah ke-6 tahun 2021 dengan harapan akan mendapatkan kader-kader, bibit-bibit atau tim Olimpiade Sains Sabilillah yang lebih bagus. Sasaran dari kegiatan OSS 2021 ini adalah peserta didik kelas 3 SD Islam Sabilah Malang sejumlah 138, kelas 8 SMP Islam Sabilah Malang sejumlah 155, dan kelas 10 SMA Islam Sabilah Malang sejumlah 139 peserta.
Melalui kegiatan OSS ini diharapkan akan muncul peserta didik berbakat di bidang olimpiade yang siap dibina dan menghantarkan juara olimpiade mengharumkan nama sekolah. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini semata sebagai petunjuk bagi umat manusia, terutama kita sebagai orang Islam, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mukjizat. Al-Quran adalah barang siapa yang membacanya akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran ini, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu, pada kesempatan ini, mari kita selalu belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan ilmu tajwidnya, bersama SBQ Show berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak ragamnya. Di antara banyak ragamnya itu, salah satunya adalah dengan cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran telah diberikan motivasi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka pahala di sisi Allah sebanyak 10 kali lipat. Motivasi ini tentu tidak boleh kita abaikan, menjadi semangat kita semua untuk akrab dengan Al-Quran. Nabi kita juga menganjurkan setidaknya seorang muslim bisa khatam Al-Quran 1 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau ketika kemudian kita mampu bisa 3 hari sekali kita mengkhatam Al-Quran. Kita sama-sama tahu akhir-akhir ini berbagai komunitas mendorong kita untuk mengkhatamkan Al-Quran. Tidak terkecuali di Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang ini yang dipelopori oleh Profesor Dr. Abdurrahman Asari, yang beliau dengan tulus ikhlas mendorong kita semuanya untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Subhanallah. Namun demikian, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, tidak cukup dengan membaca Al-Quran saja. Kita tingkatkan ibadah kita dengan cara memperbaiki bacaan, kualitas bacaan kita, yang kemudian ini kemudian disebut dengan tajwid. Pemirsa Sisma TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Muzammil tadi Allah memberikan satu informasi, warattil Qur'ana tartila, anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Lantas tartil itu apa?
Di dalam sebuah asar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menuturkan ilmu tajwid. At-tartilu huwa bit-tajwid wa waqaful ibtida. Bahwa ilmu tajwid atau tartil itu adalah membaguskan huruf-huruf Al-Quran mulai dari alif sampai ya, serta bagaimana kita cara berhenti dan memulai atau waqaf ibtida dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Melalui dua keterangan tadi, maka bisa diambil kesimpulan bahwa mempelajari ilmu tajwid itu sangat penting. Bahkan salah satu ulama ternama yang bernama Syekh Muhammad bin Yusuf menyampaikan, sehingga melalui dua keterangan di atas tadi menjadi penting ilmu tajwid untuk kita pelajari, untuk menuntun kita membaca Al-Quran dengan baik. Hingga Syekh Muhammad bin Ali bin Yusuf menyampaikan suatu kesalahan besar kalau tidak dikatakan dengan dosa, kalau boleh tidak dikatakan dosa, bahwa ketika kita membaca Al-Quran tanpa dibarengi dengan ilmu tajwid, maka menjadi sebuah dosa pribadi bagi kita semuanya dalam membaca Al-Quran. Namun kita tidak boleh pesimis, tidak boleh berputus asa, bahwa bagaimana mungkin kita bisa membaca Al-Quran sementara kita jauh dari peradaban Kanjeng Nabi. Kita faham, kita tahu bahwa lisan Indonesia ini tidak sama dengan lisan Arab, tetapi tidak sama bukan berarti tidak bisa. Di dalam satu keterangan, Syekh Muhammad bin Ali Yusuf menyampaikan bahwa kemauan pasti ada jalan, dan memang perlu kesungguhan, memang perlu itikat yang kuat untuk belajar ilmu tajwid ini. Untuk itu, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bahwasanya ketika Al-Quran turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga disertai dengan cara beliau mengajarkan bacaan dengan baik. Bagaimana kemudian beliau memperkenalkan ilmu tajwid, walaupun secara nanti dalam masa kurun yang akan datang ilmu itu akan dipelajari secara khusus. Tidak boleh ketika kita belajar atau membaca misalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, karena itu ada huruf ha di sana. Tidak boleh pula kita membaca misalkan Qul huwallahu ahad terbacakan dengan Qul huwallahu ahad. Ini fatal, ma'asyiral muslimin. Untuk itu, Sisma TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengerti, sama-sama tahu bahwa belajar Al-Quran ini dan ilmu tajwidnya ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Dalam artian bukan berarti tak mudah itu tidak bisa. Memang butuh proses dan kesabaran serta sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa masyarakat kita Indonesia ini tidak sama lajahnya dengan dunia Arab, dengan saudara-saudara kita yang ada di Arab. Namun demikian para ulama kita, para guru kita dengan telaten sabar mengajarkan bagaimana melafalkan huruf Al-Quran mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Dan untuk itu kita di episode selanjutnya akan mempelajari hukum-hukum tajwid mulai dari awal sampai akhir, dengan niatan kita semuanya memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita, dan dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Siapakah itu? Adalah orang-orang yang belajar membaca Al-Quran dan tidak lupa mengajarkan ilmu Al-Quran itu sendiri. Akhirnya kita cukupkan pada kesempatan hari ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba belajar mulai dari hukum nun sukun itu sendiri sampai matobi'i, sehingga kita semakin lama sempurna dalam membaca Al-Quran kalamullah. Mudah-mudahan dalam pertemuan awal ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata niat kita belajar ilmu tajwid,
di dalam program Sisma TV Sabilillah bil Qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, seluruh rangkaian kegiatan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang hari ini telah kami hadirkan. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Islam Sabilillah Malang, lagi dari ulama berpikir cemerlang, masih sebagai pusat berada